Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semua. Kali ini saya akan membagikan video tentang statistika terapan yang digunakan untuk melakukan sebuah analisis penelitian. Selamat menyimak. Baik, kali ini saya melakukan analisa hubungan peningkatan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran dan read aloud pada anak usia dini. Kasus penelitian. Di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, peneliti ingin menganalisa kemampuan perkembangan bahasa anak dari dua ukuran kemampuan yang berbeda dengan indikator pengukuran yang sama tentunya. Di bulan pertama, peneliti mengukur kemampuan anak dalam bermain peran, sedangkan di bulan kedua, peneliti mengukur kemampuan dalam read aloud. Pertanyaan penelitian, kemampuan yang manakah yang menunjukkan perkembangan berbahasa lebih baik? Bermain perankah atau read aloud? Lalu bagaimana hubungan antara kemampuan bermain peran dengan kemampuan berbahasa? Dan selanjutnya, bagaimana hubungan antara kemampuan read aloud dengan kemampuan berbahasa? Analisis data, jenis dan skala pengukuran data. Data didapat dari penelitian dengan skala pengukuran data interval yang dikuantitatifkan dari hasil kuesioner berskala Likert. Maksud dan tujuan analisis melakukan pengolahan data kuantitatif untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian inferensial. Analisis statistik yang digunakan merujuk kepada suatu pengujian. Hipotesis yang diajukan adalah hipotesis komparatif dan asosiatif untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Baik, ini data hasil observasi yang didapat. Ada bermain peran dan hasil dari read aloud. Lalu akan kita lihat parameter apa yang akan diuji. Yang pertama, uji beda rata-rata skor kemampuan bermain peran dan kemampuan read aloud sebagai tolak ukur untuk menentukan kemampuan mana yang lebih berperan dalam mencapai kemampuan berbahasa. Lalu yang kedua, koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan bermain peran. Yang ketiga, koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan read aloud. Pengujian data. Mencari normalitas adalah langkah yang pertama, yaitu untuk mengetahui sebaran data yang digunakan, apakah tercapai norma atau tidak. Digunakanlah uji sampel one sample Kolmogorov-Smirnov karena data yang didapat lebih sederhana dan mudah pengujiannya dan datanya pun adalah data non-parametrik. Baik, kita akan lihat bagaimana SPS dari pengolahan data itu. Menggunakan alat uji menggunakan SPSS. Di sini ada datanya, bagaimana data bermain peran, dan ini adalah data read aloud. Ini data kemampuan berbahasa. Baik, analisis. Ini variabel datanya. Kita menggunakan scale untuk bermain peran, read aloud, dan kemampuan berbahasa. Skala pengukurannya adalah scale interval ya. Jadi di sini dikategorikannya scale. Lalu ini adalah labelnya dan tipenya numerik. Baik, bagaimana pengolahannya? Mari kita lihat analisis. Lalu saya langsung masuk ke non-parametric test. Kita lihat bagaimana Kolmogorov-Smirnov
menguji semuanya bermain peran. Masukkan ya, terus load. Oke, uji normalitasnya ya. Oke. Oke, sip, langsung. Nah, di sini didapat datanya bahwa signifikansinya, total signifikansinya 0,012. Ini menunjukkan bahwa data ini adalah masuk dalam kelompok non-parametrik karena di bawah asumsi 0,05 sebagai taraf nyatanya. Jadi untuk uji selanjutnya saya harus menggunakan uji yang tergolong dalam statistika non-parametrik. Baik. Nah, ini tadi hasilnya dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ya, 0,012 asumsi signifikan totalnya. Data tidak terdistribusi normal, maka dia harus dilakukan dengan uji non-parametrik untuk analisis selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke analisis data, saya harus menentukan hipotesanya dulu. Dari hasil penelitian tadi, dari pertanyaan penelitian, ditentukanlah hipotesa ada perbedaan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran dan kegiatan read aloud. Dan itu HI-nya, H0-nya adalah tidak ada perbedaan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran dan read aloud. Baik. Pengujian apa yang akan kita lakukan? Yaitu uji beda rata-rata untuk statistika non-parametrik yang setara dengan uji per sample t-test pada statistika parametrik. Yaitu kita pakai uji Wilcoxon untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua variabel yang saling berpasangan. Hipotesisnya, terdapat pengaruh dari kegiatan bermain dan read aloud terhadap peningkatan di kemampuan berbahasa anak usia dini. Dan H0-nya tidak ada pengaruh dari kegiatan bermain peran dan read aloud terhadap peningkatan kemampuan berbahasa anak usia dini. Dengan taraf nyata presentasi 95% atau alfa sama dengan 0,05. Baik, kita masuk ke SPSS kembali. Ini datanya. Nah, maaf. Ini datanya kembali. Saya akan melakukan pengujian Wilcoxon. Kita analyze non-parametric, legacy, dan two related sample. Oke. Bermain peran, masukkan. Lalu read aloud. Baik. Dengan uji Wilcoxon ya di checklist. Oke. Ini hasil yang didapat. Ini saya sudah salin. Silakan. Nah, ini. Ya. Di sini kita mendapatkan nilai yang negatif rank, main rank, dan